Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa mulai untuk belajar di dalam praktikum statistika farmasi. Untuk percobaan satu ini yang akan mengampu adalah saya, Muhammad Ihsan, dari Departemen Farmakologi Fakultas Farmasi Universitas Wahid Hasyim Semarang. Untuk P1 ini kita akan mempelajari terlebih dahulu mengenai dasar-dasar dari SPSS. Apa itu SPSS? SPSS merupakan salah satu aplikasi yang biasa digunakan di dalam menganalisis data statistik. Sebenarnya, untuk menganalisis data statistik ini ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan, tetapi di Fakultas Farmasi ini, di Wahid Hasyim ini, kita biasa menganalisis data statistik itu menggunakan aplikasi SPSS. Oleh karena itu, pada praktikum statistika ini, maka kita akan mempelajari, memahami, dan belajar bagaimana cara menggunakan aplikasi SPSS dari P1 ini sampai selesai praktikum pada semester ini. Sebelum kita masuk ke dalam tutorial bagaimana cara di praktikum percobaan 1 statistika farmasi pada tahun ini, maka kita mempelajari sedikit terkait dengan teori di dalam praktikum percobaan statistika farmasi ini. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai data. Saya yakin kalian semua telah mendapatkan teori statistik yang diampu oleh Ibu Erika. Oleh karena itu, di sini saya hanya merefresh sedikit saja mengenai beberapa hal yang telah disampaikan oleh Ibu Erika di mata kuliah statistik. Kemudian untuk data, apa itu data? Data merupakan sekumpulan informasi yang diperoleh dari lapangan yang digunakan dalam penelitian. Oleh karena itu, tidak semua informasi di lapangan bisa dijadikan data. Data hanya merupakan informasi yang dapat digunakan di dalam penelitian. Kemudian informasi ini bisa berbentuk kualitatif atau kuantitatif, sehingga tipe data dibagi menjadi dua, ada yang disebut dengan kualitatif, kemudian ada juga yang disebut dengan kuantitatif. Apa itu data kualitatif? Data kualitatif adalah data hasil kategori, berupa kata atau narasi dan bukan angka. Contohnya seperti ada jenis kelamin, pekerjaan, golongan darah, dan lain sebagainya. Kemudian apa itu data kuantitatif? Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, yang pengambilan data tersebut bisa melalui observasi, wawancara, angket, kuesioner, kemudian pembilang atau penghitungan dan pengukuran. Kemudian kita lanjut kepada klasifikasi data. Untuk data kualitatif, klasifikasinya dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan yang pertama data nominal, kemudian data ordinal. Data nominal merupakan data dengan tingkatan yang paling rendah, karena hanya mengkategorikan saja. Contohnya seperti jenis kelamin, pekerjaan, golongan darah, dan lain sebagainya. Kita ambil salah satu contoh, yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin dibagi menjadi dua, ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Di dalam data nominal, laki-laki bisa diangkakan dengan angka 1 atau dikategorikan dengan angka 1, kemudian bisa juga dikategorikan dengan kategori angka 2. Itu bisa dibaliknya, laki-laki bisa angka 1, perempuan angka 2, atau perempuan angka 1, laki-laki angka 2. Itu hanya pengkodean saja, pengkategorian saja, tidak ada artinya atau tidak ada besar atau lebih, 1 lebih besar daripada 2, 2 lebih besar daripada 1, tidak ada. Itu hanya pengkodean saja. Itu yang disebut dengan data nominal. Kemudian untuk data klasifikasi data untuk data ordinal, yaitu data dengan
ada tingkatan. Ketika bisa salah satu contoh kita ambil dalam kuesioner. Dalam kuesioner nanti ada jawaban sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Untuk sangat setuju biasanya diangkakan menjadi angka 5, kemudian setuju di angka 4, netral bisa di angka 3, tidak setuju angka 2, dan sangat tidak setuju di angka 1. Kemudian untuk klasifikasi data pada data kuantitatif dibagi menjadi dua juga. Yang pertama ada yang disebut dengan data interval, yaitu data dengan bertingkat seperti ordinal tetapi bisa dikuantitatifkan atau diangkakan. Tetapi pada data interval ini tidak mempunyai angka nol yang absolut. Contohnya suhu, ketika suhu diukur itu memiliki suhu 0 derajat Celcius, maka 0 di sini tetap memiliki arti karena di angka min 1 derajat Celcius, min 2 derajat Celcius itu masih memiliki arti di dalam pengukuran suhu, sehingga angka 0 di sini pada data interval tidak memiliki 0 yang absolut, atau 0 di sini masih memiliki arti. Kemudian di dalam klasifikasi data kuantitatif ada yang disebut dengan data rasio, yaitu data yang memiliki angka sesungguhnya atau mengenal nol yang sesungguhnya, seperti contohnya yaitu penjualan. Ketika penjualan tersebut di angka 0, maka benar-benar tidak terjadi penjualan. 0 memiliki arti yang sesungguhnya, yaitu benar-benar tidak memiliki penjualan. Itu salah satu contoh dari penggunaan data absolut. Kemudian kita berlanjut pada statistik untuk menganalisis data. Untuk analisis data terdiri dari dua. Yang pertama ada yang disebut dengan statistik deskriptif, ada yang disebut dengan statistik imparsial. Kita masuk yang pertama, yaitu statistik deskriptif, yaitu statistik yang digunakan untuk menggambarkan data dari sampel yang didapat. Untuk ukuran yang ada di deskriptif meliputi beberapa ukuran seperti mean, median, modus, persentil, desil, kuartil, serta ukuran lain meliputi variance, standar deviasi, range, dan standar error. Kemudian penyajian datanya bisa disajikan di dalam bentuk gambar, grafik, atau diagram. Oleh karena itu, di dalam analisis statistik deskriptif ini hanya digunakan untuk menggambarkan saja bagaimana keadaan data yang telah kita ambil sebagai penelitian. Kita tidak boleh menyimpulkan, tidak intervensi, atau lain sebagainya. Kita hanya menggambarkan saja temuan apa yang ada di lapangan. Untuk yang kedua, ada yang disebut dengan statistik inferensial atau statistik induktif, yaitu statistik yang berhubungan atau berusaha membuat inferensi terhadap data yang telah didapatkan dari suatu sampel. Tindakan inferensi tersebut seperti penarikan kesimpulan, perkiraan, peramalan, pengambilan keputusan dari dua variabel atau lebih. Selanjutnya kita kepada simpulan numerik atau interpretasi dari output sebuah data. Nanti ketika kita masuk ke dalam SPSS, kita memasukkan data, maka ketika kita menganalisisnya, kita akan menemukan output dari data yang telah kita analisis. Dan di sini kita akan menerangkan beberapa output dari data analisis tersebut. Yang pertama ada yang disebut dengan distribusi frekuensi, yaitu susunan data berdasarkan besarannya, kuantitas, atau menurut kategorinya. Jadi ketika nanti kalian mendapatkan sebuah data, kalian mengkategorikan atau sudah menyusunnya data tersebut, semisal dari yang terkecil sampai yang terbesar, maka itu akan ada yang disebut dengan distribusinya. Jadi ketika kalian nanti mendapatkan suatu data, kalian harus susun dari data yang terkecil sampai data yang terbesar, atau dari data terbesar sampai data terkecil. Nanti itu yang disebut dengan distribusi. Kemudian dalam distribusi frekuensi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada yang disebut dengan distribusi frekuensi kuantitatif, yaitu susunan data angka menurut besarannya, berat badan, kadar kolesterol, IPK, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang disebut dengan data distribusi frekuensi kualitatif, yaitu susunan data berdasarkan kategorinya seperti jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang disebut dengan nilai tengah. Nilai tengah yaitu
beberapa nilai atau data yang dianggap sebagai wakil dari sekumpulan data atau distribusi. Di dalam nilai tengah ada beberapa output. Yang pertama yang disebut dengan mean atau rata-rata hitung. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan median atau nilai tengah dari susunan data atau distribusi. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan modus, yaitu nilai atau data yang sering muncul. Kemudian kita berlanjut kepada yang ketiga, yaitu nilai letak atau posisi dari sebuah hasil atau output, yaitu data yang sudah disusun atau distribusi dari kecil sampai besar. Kemudian kita bisa membagi dari susunan tersebut menjadi beberapa bagian. Pembagian ini disebut dengan nilai letak atau posisi. Dalam nilai letak sendiri dibagi menjadi beberapa istilah. Yang pertama ada kuartil, yaitu nilai yang membagi pengamatan menjadi 4 sehingga ada 3 kuartil, Q1, Q2, Q3. Kemudian ada yang disebut dengan desil, yaitu nilai yang membagi pengamatan menjadi 10 bagian sehingga ada 9 desil. Kemudian yang ketiga ada istilah yang disebut dengan persentil, yaitu nilai yang membagi data menjadi 100 bagian sehingga ada 99 persentil. Kemudian kita masuk ke dalam yang keempat, ada yang disebut dengan skewness, yaitu kemiringan distribusi data. Untuk rumus skewness sendiri, yaitu nilai skewness dibagi dengan standar error skewness. Nanti ketika kalian mendapatkan output sebuah analisis data SPSS, kalian nanti akan bisa mengerti, oh ini ada yang disebut dengan skewness, kemudian bawahnya biasanya ada yang disebut dengan nilai standar error skewness. Kemudian yang kelima ada yang disebut dengan kurtois, yaitu keruncingan atau kepipihan distribusi data. Untuk rumus kurtois sendiri yaitu nilai kurtois dibagi standar error kurtois. Kemudian khusus untuk skewness dan kurtois ini, jika nilainya berada antara min 2 sampai 2, maka data akan terdistribusi normal, atau istilahnya ketika angka skewness dan kurtois itu di antara min 2 dan 2, itu datanya terdistribusi normal. Kemudian untuk interpretasi yang keempat atau D, ada yang disebut dengan nilai variasi atau variance atau deviasi, yaitu nilai yang menunjukkan bagaimana bervariasinya data di dalam kelompok data terhadap nilai rata-ratanya. Di dalam nilai variasi sendiri dibagi menjadi beberapa istilah. Yang pertama ada yang disebut dengan range, yaitu nilai yang menunjukkan perbedaan nilai pengamatan yang paling besar dengan nilai yang paling kecil. Sehingga ketika ada suatu data, nanti nilai yang terbesar berapa, kemudian nilai yang terkecil berapa, itu yang disebut dengan range. Kemudian yang nomor 2 istilahnya ada yang disebut dengan varian atau variance, yaitu rata-rata perbedaan antara min dengan nilai masing-masing observasi. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan rata-rata deviasi atau mean deviation, yaitu rata-rata dari seluruh perbedaan pengamatan dibagi menjadi banyaknya pengamatan. Kemudian yang keempat ada yang disebut dengan standar deviasi, yaitu akar dari varian yang menunjukkan simpangan baku yang menyatakan keragaman dari sampel yang kita teliti. Terima kasih.